Baik, selamat siang. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan presentasi tentang agen-agen sosialisasi. Di mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Sony Junaidi, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Anggun Purnawati dengan NPM 211003862200004. Agen-agen sosialisasi ada 4. Keluarga, teman bermain sebaya, sekolah, dan yang keempat, media massa. Yang pertama adalah keluarga. Cara mendidik dan pola asuh dalam sebuah keluarga faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter serta kepribadian individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang mendidik dan mempersiapkan individu agar mampu terjun menjadi anggota masyarakat. Jadi di sini peran keluarga sangat berperan paling penting dalam membentuk individu yang baik atau buruk bagi anak-anaknya. Kemudian terdapat 2 macam sifat sosialisasi yang dilakukan keluarga, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipasi. Sosialisasi represif memiliki ciri-ciri berupa pemberlakuan hukuman tegas terhadap sikap anggota keluarga atau anak yang dianggap melanggar. Jadi di sini ketika ada anak yang berbuat pelanggaran atau misalkan anak itu mempunyai tugas sekolah namun tidak dikerjakan atau sudah diberi pengertian tentang menyapu namun tidak mengerjakan, dan di sini seorang orang tua memberikan sikap tegas atau memberi feedback atau memberi hukuman kepada anaknya. Kemudian ada sosialisasi partisipasi. Sosialisasi partisipasi memiliki ciri-ciri berupa tidak adanya dominasi otoriter orang tua dalam interaksi asuh. Anak menjadi pusat dari proses sosialisasi dan terjalinnya komunikasi 2 arah antara orang tua dan anak. Jadi dalam sosialisasi partisipasi ini antar anak dan orang tua hubungannya sangat terjalin baik, tidak otoriter, dengan adanya kesepakatan antara orang tua dan anak, jadi keluarga bisa lebih berjalan secara efektif dan kondusif. Kemudian yang kedua, teman bermain sebaya. Seiring berwaktu tambah usia individu, peran keluarga sebagai agen sosialisasi utama dapat tergantikan lingkungan teman. Teman sepermainan sangat mempengaruhi tindakan sosial individu yang dapat mempengaruhi positif maupun negatif. Jadi di sini ketika anak-anak sudah mulai bermain, sudah bertumbuh, mereka akan mulai mengenal dengan teman bermain sebaya. Jadi perilakunya akan ikut dengan teman sebayanya. Misalkan pada saat anak-anak kita tidak diajarkan tentang bahasa yang kurang sopan di rumah, namun ketika anak ini mulai belajar dan bermain dengan teman sebayanya, ketika teman sebayanya mengucapkan kata atau kalimat yang kurang baik, bisa jadi anak ini membawa pulang ke rumah dengan mengatakan kata-kata yang kurang baik itu. Nah, di sini teman bermain sebaya mulai berpengaruh. Kemudian yang ketiga, sekolah. Institusi sekolah berperan besar dalam menjalankan fungsi penanaman pengetahuan pendidikan akademik, keyakinan, kepercayaan, dan sosial budaya.
Norma berupa tata tertib sekolah menjadi hal yang penting dalam hak dan kewajiban. Guru pendidik berperan besar dalam sosialisasi di sekolah. Kemudian, setelah tadi ada teman bermain sebaya, anak-anak mulai tumbuh besar dan mulai bersekolah. Dan ketika di sekolah, seorang gurulah yang mempunyai peran penting terhadap perkembangan individunya mengenai hak dan kewajiban. Misal tentang pekerjaan sekolah yang harus ia kerjakan, dan di sini guru sangat berperan penting. Bagaimana caranya agar seorang guru menyampaikan materinya bisa ditangkap oleh seorang anak, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, media massa. Ada televisi, radio, koran, sosial media, dan lain sebagainya alat komunikasi yang berperan dalam mempengaruhi perilaku individu. Walaupun tidak semua di media massa mampu memberikan sumbangsih positif terhadap perilaku individu, melainkan juga bisa membawa efek negatif. Ya, dengan seiring berjalannya waktu, kebetulan sekarang sudah mulai informasi terbuka dan juga pendidikan anak mulai dengan online. Otomatis anak-anak banyak menggunakan sosial media atau gadget HP. Nah, di sini anak-anak harus pintar memilih. Selain pintar memilih, sebagai orang tua juga harus bisa mengarahkan bagaimana cara bermain media sosial yang bijak agar bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh soal ketika sekarang anak sering bermain TikTok, di situ banyak juga TikTok yang mengajarkan tentang materi. Namun tidak jarang pula TikTok yang mengarahkan kepada anak-anak yang kurang baik. Ya, tidak perlu diucapkan ya, kita sebagai orang yang lebih dewasa daripada anak-anak tentunya sudah tahu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, proses sosialisasi pada masing-masing agen. Ada 4. Proses sosialisasi dalam keluarga, proses sosialisasi teman sebaya, proses sosialisasi sekolah, dan proses sosialisasi media massa. Dalam proses sosialisasi di keluarga, proses sosialisasi awal ini dimulai dengan proses belajar, menyesuaikan diri, dan mengikuti setiap apa yang diajarkan oleh orang-orang terdekat sekitar lingkungan keluarganya. Contoh, anak-anak mulai belajar makan. Di sini pun banyak tata cara makan, seperti makan menggunakan tangan kanan, cuci tangan sebelum makan sambil duduk. Jadi banyak pula yang kita sosialisasikan dengan cara di rumah pada saat belajar makan. Kemudian belajar berbicara harus yang sopan, santun, tidak boleh keras. Terus berjalan itu sekarang sudah mulai pudar ya. Ketika ada orang tua yang sedang duduk, kita sering melihat anak-anak remaja sekarang berjalan di depan orang tua dengan seenaknya melenggang begitu saja. Nah, di sini kita perlu mengajarkan kepada anak kita, jika ada orang tua yang sedang duduk dan kita melewatinya, kita harus sedikit merunduk, kemudian mengajarkan dengan kata atau kalimat derek langkung atau permisi, hingga belajar bertindak dan berperilaku yang baik. Kemudian proses sosialisasi teman bermain sebaya. Teman sebaya berperan terhadap perkembangan pribadi dan sosial, yaitu dengan menjadi agen sosialisasi yang membantu membentuk perilaku dan keyakinan mereka. Kelompok teman sebaya menyediakan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar keluarga.
Contoh, teman di sekitar rumah, teman sekolah, teman komunitas. Teman di sekitar rumah bisa pada saat anak-anak ya. Kalau teman sekolah juga sudah mulai tumbuh pada saat sekolah. Kemudian teman komunitas seperti kita-kita sekarang ini sudah banyak sekali komunitas-komunitas yang ada, apalagi dengan adanya semua online dan informasi terbuka ini. Jadi teman komunitas itu juga sangat berperan penting dalam sosialisasi, baik sosialisasi tentang pendidikan, tentang permainan, hiburan, maupun tentang informasi-informasi politik. Itu sudah bisa kita dapatkan dari teman-teman komunitas ini. Kemudian proses sosialisasi di sekolah. Sosialisasi di sekolah dimaksudkan sebagai suatu proses yang dapat membentuk kepribadian siswa sesuai dengan norma yang berperilaku di sekolah sehingga siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dan bertingkah laku seperti kebiasaan pada umumnya. Contoh, pengumuman tentang OSIS, ekstrakurikuler, kegiatan outdoor maupun indoor. Jadi, di sekolah kita bisa melakukan proses sosialisasi. Untuk proses sosialisasi antar teman sekolah, antar siswa itu bisa dengan pengumuman OSIS, ekstrakurikuler, kegiatan outdoor maupun indoor. Dan tidak jarang juga sekarang sekolah-sekolah bisa digunakan untuk sosialisasi, misalkan pada kelas 3 atau kelas 6, 9, 12 biasanya sering diadakan sosialisasi tentang perguruan tinggi atau sekolah yang akan dinyam berikutnya. Ada juga sosialisasi tentang pekerjaan-pekerjaan untuk anak-anak SMK. Kurang lebih seperti itu. Kemudian proses sosialisasi di media massa. Media massa merupakan sarana paling efektif untuk melakukan sosialisasi dari pihak, organisasi, individu, maupun instansi untuk masyarakat luas. Prosesnya dengan memaparkan materi yang dikehendaki agar diketahui oleh masyarakat luas. Contoh, pemerintah melakukan sosialisasi tentang COVID-19 melalui televisi, radio, surat kabar, maupun media sosial seperti Facebook, page Twitter, maupun Instagram. Materi yang disampaikan dari definisi jenis pencegahan dan penanganannya sehingga masyarakat luas mengerti dan memahami juga diharapkan mampu melakukan pencegahan dan aksi-aksi yang dikehendaki oleh tujuan sosialisasi tersebut. Jadi di sini kita sudah sering menggunakan media massa ya. Contoh pada saat kita akan melakukan atau mempunyai event-event besar ya, baik besar maupun kecil, kita bisa menggunakan televisi atau radio untuk mengiklankan, mempromosikan event kita agar pada saat event kita mendapat audiens yang banyak, mendapat tamu yang banyak, dan otomatis income yang didapat juga akan banyak gitu ya. Kemudian seperti yang sedang marak sekarang tentang COVID-19. Jadi sekarang banyak kita jumpai baik di televisi, radio, surat kabar, Facebook, page Twitter, dan lain-lainnya. Pasti sudah banyak tentang prokes COVID. Nah, di situ pemerintah bisa dengan mudah mempromosikan, mengiklankan, memberi pengertian tentang prokes COVID. Dan diharapkan agar masyarakat mampu dan bisa melakukannya untuk pencegahan COVID tersebut. Kemudian, hambatan-hambatan sosialisasi. Menurut Nasution tahun 1999, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam sosialisasi, yaitu kemampuan bergaul, cara bergaul,
kehidupan masyarakat yang terisolir, kesulitan dalam melakukan komunikasi, dan hambatan alam. Kemampuan bergaul. Kemampuan berbahasa dan sosialisasi sangatlah penting, terutama kemampuan berbicara, karena dengan mampu mengerti apa yang ingin disampaikan, sehingga seseorang akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh, orang cacat pada bibir sumbing. Orang yang cacat pada bibir sumbing akan sulit berbicara dengan orang lain, sehingga orang lain tidak mengerti apa yang ingin ia sampaikan. Kemudian, orang yang kurang fasih menguasai bahasa. Misalkan, orang yang datang dari negara Belanda ke Indonesia, maka orang itu sulit berkomunikasi dengan warga Indonesia karena bahasa yang digunakan sudah berbeda. Sehingga, orang Indonesia tidak akan mengerti apa yang dikatakan oleh orang Belanda itu. Begitu juga dengan orang Belanda tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang Indonesia. Makanya pada saat penjajahan dulu sering terjadi miskomunikasi. Nah, di sini karena adanya hambatan dari kemampuan bergaul, kemampuan belajar, bergaul otomatis berkumpul dengan teman-temannya, dengan orang-orang lain. Nah, maka dari itu kita sangatlah penting untuk bisa bergaul dan mengenal banyak orang, begitu juga mempelajari akan bermacam-macam ilmu, karena di setiap apa yang kita temukan, apa yang kita temui, siapa yang kita temui, objek apa itu adalah sarana untuk kita belajar. Kemudian cara bergaul. Setelah tadi ada kemampuan bergaul, di sini juga ada cara bergaul. Orang yang pandai bergaul dan bisa menempatkan dirinya akan mudah menjalankan proses sosialisasi. Sebaliknya, orang yang sulit berkomunikasi, bersikap kaku, kurang beretika, dan cenderung menghambat sosialisasi. Dan seperti itu akan cenderung menghambat sosialisasi. Karena ya caranya bergaul kurang beretika, kurang baik, sikapnya kaku, kurang gemerapiak kalau istilah Jawanya gitu ya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti perbedaan golongan, status, pendidikan, serta sosial ekonomi. Orang yang menganggap dirinya lebih tinggi, sehingga orang tersebut tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Di sini banyak terjadi ya, ketika ada orang sombong, menganggap dirinya itu lebih tinggi, lebih baik, pokoknya lebih dari teman-temannya, maka orang itu akan susah bersosialisasi dengan baik. Bisa sebagai contoh, orang miskin akan merasa malu bergaul dengan orang kaya. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya, sehingga orang kaya sering merendahkan orang miskin. Ya, seperti tadi itu, sikap sombong itu memang baik untuk ditinggalkan. Jadi, selain tidak baik untuk diterapkan pada kehidupan kita, dan memang itu bukan cara yang baik, diputar-putar ini ya. Jadi memang itu banyak yang tidak suka, kita akan mendapatkan sedikit teman dan bahkan tidak ada teman yang akan mau dengan kita. Selain itu, orang miskin juga belum tentu orang miskin harta itu juga miskin hati. Nah, lebih seperti itu. Kemudian, kehidupan masyarakat yang terisolir. Masyarakat yang terisolir biasanya hidup sendiri dari masyarakat lainnya, cenderung menutup diri dari masyarakat luar, sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi. Mereka hanya bersosialisasi dengan masyarakat yang berada dalam satu perkampungan, sehingga masyarakat itu tidak mengalami perkembangan yang berarti
baik dari segi pakaian, cara berpikir, maupun tingkah laku. Nah, di sini sepertinya sekarang sudah mulai jarang ya, namun ya masih ada saja masyarakat-masyarakat yang terisolir dengan adanya mungkin kurang bagusnya akses jalan, atau tentang komunikasinya juga kurang, maksudnya komunikasi tentang fasilitas IT gitu ya. Dan jadi itu menghambat kehidupan, sangat menghambat dalam sosialisasi. Jadi mereka bisa ketinggalan dengan perkembangan zaman, cara berpakaian, cara berpikir maupun tingkah lakunya. Namun kalau untuk cara berpakaian itu sendiri sebenarnya dikatakan susah ya untuk dikatakan gagal atau menghambat sosialisasi. Ya, sebenarnya itu memang menghambat sosialisasi. Hanya saja untuk pakaian adat dan pakaian tradisional memang harus selalu kita banggakan, kita kenakan dalam artian kita itu menampilkan sikap rasa cinta terhadap adat budaya kita sendiri, warisan leluhur kita sendiri gitu. Meskipun kita sudah memakai pakaian yang trendy, pakaian zaman now gitu ya, namun jangan lupa kita selalu mau memakai pakaian adat kita pada meskipun keseharian kita pakai yang trendy, setidaknya pada saat acara-acara tertentu kita pakai pakaian adat kita. Jadi agar tidak luntur, agar selalu tertanam dalam hati bahwa kita itu cinta dengan peninggalan leluhur, hasil karyanya. Begitu ya, mencintai adat budaya Nusantara kita sendiri. Kemudian kesulitan dalam melakukan komunikasi. Dalam berkomunikasi terkadang kita mengalami kesulitan. Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan komunikasi yaitu kurangnya informasi dan pengetahuan. Jadi ketika berkomunikasinya itu susah atau lelet atau karena jaringan, nah di sini bisa menghambat, jadi kurang informasi atau kurang pengetahuan. Tidak bisa menjelaskan mana yang paling penting di antara sejumlah hal yang dikomunikasikan. Ya seperti karena jaringan tadi ya, dilalah tiba-tiba pas saat yang penting kok jaringannya terputus. Nah, di sini kita tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting, apalagi pada saat kita ditanya oleh dosen gitu ya. Kita bisa gelagapan. Kemudian tidak menyimak, setelah jaringannya bagus, anaknya aktif sendiri, tidak menyimak. Nah, di sini juga bisa menghambat dan sangat menghambat. Kemudian tidak memahami kebutuhan orang lain. Yang dimaksud tidak memahami kebutuhan orang lain di sini pada saat mungkin pada saat pertemuan ya, proses belajar mengajar dengan secara offline. Dan mungkin ada anak yang tidak memahami kebutuhan orang lain, ada dosen yang sedang menjelaskan, kemudian anak tersebut ribut sendiri. Nah, padahal temannya itu sangat membutuhkan materi yang sedang dijelaskan oleh dosennya. Di sini juga bisa menghambat. Kemudian kehilangan kesabaran, membiarkan komunikasi menjadi perdebatan. Nah, pada saat seseorang kehilangan kesabaran, mereka emosi dan membiarkan komunikasi menjadi perdebatan, otomatis emosi memuncak, itu bisa menghambat. Soalnya bukannya kita membahas, mensosialisasikan apa yang penting, apa materi yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita salurkan, namun di sini malah terjadi perdebatan. Dan itu otomatis akan memberhentikan apa yang sudah
menjadi rancangan kita dalam pertemuan untuk bersosialisasi tersebut. Kemudian suasana hati yang buruk. Nah, di sini ini banyak teman-teman pastinya ya, suasana hati yang buruk mungkin ketika teman-teman sedang ada masalah dengan kekasihnya atau dengan anaknya. Nah, di sini suasana hatinya buruk bisa juga menghambat bersosialisasi, karena pada saat bersosialisasi pikiran kita nggak fokus dan fokusnya dengan masalah itu, jadi hatinya tidak tentram, tidak nyaman, atau mungkin ada orang tua yang sedang sakit, otomatis kita tidak nyaman ya, suasana hatinya sedang buruk, itu juga bisa menghambat. Kemudian jika satu atau lebih faktor di atas terjadi dalam komunikasi kita, maka bisa dipastikan komunikasi kita akan menjadi sulit. Akibatnya kita akan malas untuk melakukan komunikasi selanjutnya. Dan ya, memang benar adanya seperti itu ya. Jadi ke 1, 2, 3, ke 6 poin itu semuanya harus tercukupi. Apabila salah satunya ada yang tidak tercukupi, ada yang kurang, ada di berkenan, pasti sosialisasinya tidak berjalan lancar dan itu akan menghambat. Yang kemudian ada hambatan alam. Seseorang dengan mudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat luar apabila tidak ada hambatan alam yang terjadi. Hambatan alam ini berupa bencana alam. Contoh, pasca gempa, masyarakat Padang sulit berkomunikasi dengan masyarakat Jakarta, sehingga masyarakat Padang yang berada di Jakarta tidak dapat berkomunikasi dengan keluarganya di Padang. Ya, ada lain ya, selain gempa ada juga angin puting beliung, ya pokoknya yang hambatan-hambatan alam gitu. Misalkan cuaca juga ya. Cuaca pada saat kita sedang Zoom, kuliah, ternyata cuacanya buruk. Nah, itu dapat memutus jaringannya jadi tidak stabil. Otomatis itu karena hambatan alam dan sosialisasinya tidak berjalan lancar. Kemudian, hambatan-hambatan atau kendala dalam proses sosialisasi di lingkungan sekitar. Ada dari kemampuan bergaul. Dari kemampuan bergaul yang ada di sekitar kita, perbedaan usia dan budaya, juga keyakinan yang sering menjadi hambatan karena ada keterbatasan-keterbatasan dalam penyampaian informasi atau materi sosialisasi. Nah, di sini ketika kita bergaul namun pergaulannya itu, teman sepergaulannya itu kurang membuka pikiran kita ketika kita ya, dan ini sering kali juga terjadi ya. Jadi perbedaan usia, perbedaan budaya, misal ada dari usia, otomatis usia 6 tahun dengan usia 12 tahun, cara bergaul dan cara menyampaikan sosialisasi juga otomatis akan beda. Kemudian dari budaya, otomatis budaya Timur Tengah dengan budaya Timur dengan budaya Barat juga, maka itu akan berbeda. Ketika orang Timur Tengah mengatakan A dan Timur mengatakan B, kemudian Barat mengatakan C, otomatis mereka berbeda keyakinan, maka materi sosialisasi tidak dapat tersampaikan secara pure, maksudnya secara terbuka gitu. Pasti ada keterbatasan atau toleransi yang harus ditutupi. Kemudian dari cara bergaul, karena perbedaan cara bergaul juga tempat lingkungan sekitar, seperti anak atau orang tua yang terbiasa bergaul di lingkungan pedesaan tentu saja berbeda dengan orang yang bergaul di perkotaan. Seorang anak yang bergaul di pedesaan cenderung pemalu dan tertutup.
Tentu saja berbanding terbalik dengan orang-orang yang hidup di perkotaan. Mereka lebih terbuka dan cenderung aktif. Nah, ini memang benar adanya ya. Jelas berbeda ketika saya hidup di desa, seperti yang ada di background saya, di desa ya. Jelas berbeda dengan teman saya, dengan teman-teman semua yang hidup mewah di kota ya. Otomatis saya lebih cenderung malu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada kehidupan masyarakat yang terisolir. Masyarakat yang terisolir cenderung susah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi karena keterbatasan waktu, tempat, juga alat transportasi maupun alat informasi dan berbagai akses media massa maupun ilmu teknologi. Sehingga materi-materi yang disiapkan untuk mereka akan lambat, bahkan sulit mereka tangkap atau terima. Ya, misalkan karena dari pusat ibu kota di luar Pulau Jawa itu kan jauh ya. Itu bisa terkendala oleh tempat, oleh waktu, juga transportasi. Namun sekarang seiring berjalannya waktu sudah mulai banyak jalan tol ya. Mudah-mudahan semua informasi, semua sosialisasi, semua materi-materi sekolah bisa tersampaikan ke masyarakat dengan merata. Kemudian kesulitan dalam melakukan komunikasi. Secara individu, keterbatasan karena kondisi fisik. Karena kekurangan fisik itu baik yang tunarungu, tunawicara maupun tunanetra. Kemudian secara alat komunikasi yang terbatas. Jika menggunakan media elektronik maupun digital terkendala dengan alat maupun akses, baik frekuensi maupun jaringan. Nah, di sini seperti yang ada nyata di tetangga saya, dan dengan kondisi fisiknya yang tunanetra, maka akan sulit berkomunikasi atau mensosialisasikan informasi. Biasanya orang bisa langsung membaca itu bisa langsung mudeng ya. Namun ini ketika kita berbicara dengan orang yang tunanetra, maka kita harus berbicara lebih halus, lebih tandas, dan bagaimana caranya kita agar materi yang kita sosialisasikan harus mampu masuk dan bisa dipahami oleh orang tunanetra tersebut. Dan secara alat komunikasi yang terbatas. Jadi ketika ada orang yang mengalami tunarungu, biasanya ada yang masih bisa dibantu dengan alat dengar. Namun ketika orang itu tidak mempunyai biaya untuk membeli alat pendengar itu, otomatis komunikasinya terbatas. Jadi beliau kurang mendengar. Dan di sini juga merupakan kesulitan dalam berkomunikasi. Lalu ada hambatan alam. Karena jangkauan lokasi yang jauh menyebabkan waktu yang lebih lama dalam penyampaian. Nah, di sini ketika misalkan saya ada di Jawa, Kebumen. Ketika saya mendapatkan event di luar Jawa, di Malang misalkan, otomatis waktu yang dipertimbangkan harus lebih matang, harus lebih lama ya. Misalkan pada saat hari H kita harus sudah siap nih ya. Jadi 1 hari sebelumnya kita harus sudah ada di sana. Jadi kita harus pandai memperhitungkan jangkauan lokasi dan waktunya. Kemudian karena cuaca dan iklim yang mempengaruhi akses jaringan maupun frekuensi. Nah, ini sering banget terjadi ya kepada kita ya dan teman-teman semuanya. Karena cuacanya, iklimnya, pada saat kita sedang Zoom, kemudian mendung, hujan, nah otomatis nih akses jaringan dan frekuensinya melemah. Jadi otomatis sangat menghambat.
Kemudian ada hambatan secara pola pikir dan kemanusiaan itu sendiri. Saat kita mensosialisasikan tentang budi pekerti luhur yang diwarisi oleh leluhur kita, saat ini kita terkendala dengan adanya pengkotak-kotakan komunitas dan keyakinan. Ya, banyak sekali ini terjadi, apalagi di sosial media ya. Banyak pengkotak-kotakan, ya, banyak pembulian juga ya. Kemudian apabila kita mensosialisasikan tentang budaya, kita kepentok dengan penanaman dogma-dogma asing atau sumber keyakinan yang sudah mengakar dan mendarah daging. Karena iklim di daerah tropis seperti Nusantara ini sangatlah berbeda budayanya dengan belahan dunia lain. Sudah otomatis ya, ketika ada di belahan sana yang tanahnya gersang atau panas, otomatis budayanya juga berbeda dengan budaya yang ada di Nusantara ini. Karena Nusantara ini kita itu beriklim tropis, kita dengan sangat cantiknya memakai kebaya, dengan sangat indahnya. Selain dari budaya pakaian, juga budaya tentang musiknya juga otomatis berbeda. Di sini itu lebih dingin, sejuk, dan di sana lebih ke beruk-beruk gitu ya. Ya lebih ke yang gimana ya, mungkin rancak kayak gitu. Nah, ketika sedang mensosialisasikan tentang jati diri bangsa, saat ini kita terkendala dengan efek penjajah tanpa senjata. Nah, ini memang benar adanya ya. Nah, banyak banget ini sering terjadi. Jadi penjajahan itu sekarang sudah tidak memakai senjata lagi. Ada yang dijajah dari pola pikirnya, ya banyak banget lah pokoknya ya. Takut menyinggung. Saat kita mensosialisasikan pada waktu siang hari, apalagi kita di jam-jam rawan, kita terkendala dengan semangat audiens yang sudah lapar maupun ngantuk ya. Seperti di jam-jam ini ya, kita udah mulai lapar, mulai ngantuk, energinya sudah terforsir dari pagi sampai siang. Makanya kita sudah mulai melemah dan ini sangat menjadi hambatan. Oke. Nah, berkahing Gusti, alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Anggun Purnawati. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.